العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين بسم الله الرحمن الرحيم المجلس السادس والثلاثون في بيان ذم الدنيا وزوالها. Para bapak jamaah mushola al-husna yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang majlis nomor 36 yang menjelaskan tentang dhammid dunya. Dhammid dunya itu dan cacatnya dunia dan zawaliha dan hilangnya dunia. Maksudnya dunia yang kita tempatkan dari mulai kita bayi, dari mulai kita di pangku sama ibu bapak kita dulu, dari mulai di bedong kita nanti sampai di bedong lagi di alam kubur. Nah, ini dunia yang kita pijak pada waktu ini ternyata itu bukan terminal akhir dalam sebuah perjalanan. Dunia itu adalah tempat mazra'atul akhirah, tempat tatanduran, tempat bercocok tanam untuk nanti amalan kita buat balik jaga di akhirat. Jadi akhirat di dunia ini bukan terminal akhir, Pak. Dikatakannya juga ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka misalkan tidak pantas seorang manusia yang kokomoan, yang sibuk 24 jam mencari dunia tanpa mengingat-ingat akhirat, sungguh disayangkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi mentafsirkan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia. Wadrib lahum masalal hayati dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa? Lahum, menjadikan untuk kita semua masalul hayati dunya, perumpamaan orang-orang yang hidup di dunia. Orang-orang yang hidup di dunia, apa itu? Fi zuhratiha, di dalam kemegahan, gitu ya. Di dalam di dalam dia mempunyai kemegahannya di dunia. Lihat, ada orang yang mempunyai kemegahan, rumahnya luar biasa, rumahnya tingkat, rumahnya gedung, rumahnya punya banyak, depositnya di mana-mana, mobilnya punya banyak. Nah, itu fi zuhratiha. Ada orang yang punya, diberi rezeki banyak oleh Allah, wasur'ati zawaliha. Dan ada kadang-kadang orang yang diberikan milik oleh Allah gede, tapi hilangnya pun cepat. Ada. Diumpamakan oleh Allah, seumur hidup dia ini belum pernah megang 1 miliar umpamanya. Dinasibkan oleh Allah punya 1 miliar, hilang, gitu ya. Sur'ati zawaliha, gelis hilangnya dunia. Kenapa? Karena bencana. Coba bayangkan, mau sebanyak pun harta benda kita, kalau bencana Allah sudah turun, nggak ada apa-apanya. Seperti apa? Contoh saudara kita di Sumatera Utara tuh, ya Allah, itu sudah dilanda banjir, Pak.
punya kebun berhektar-hektar nggak ada harganya Pak, rumah yang diidam-idamkan besarnya luar biasa, bahkan dibangunnya pun ratusan juta, udah bencana turun datang Allah mah suruh mati zawaliha, cepat hilangnya Pak, tanpa menunggu hari jam hilang Pak, ya Allah. Maka kita harus ingat ke situ tuh, gitu ya. Maka kita harus ingat, oh ternyata di dunia ini bukan pokok, bukan untuk fokusnya hanya di dunia, ternyata ada untuk mazra'atul akhirah. Nah kalau kita muhasabahkan, mentafakurkan, ini kenapa sih Allah menurunkan bencana? Nah kita jangan husnudzon kepada Allah, itu tidak boleh Pak. Sebab di dalam kaidah keimanan ada, kita harus beriman bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala di dalam hati kita. Di dalam rukun iman yang keenam, kita harus percaya terhadap qada dan qadar Allah. Itu harus percaya. Harus percaya. Bil qadri khairihi, kebagusan dari Allah, wa syarrihi, dan kejelekan dan keburukan dari Allah, minallahi ta'ala, itu semata-mata datangnya dari Allah. Kita harus percaya. Tapi ditafsirkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, di annala iqonisbatal khair lillah wa syarru li nafsi ta'adduba. Tapi kalau kualitas keimanan kita semacam itu mah anak SD juga bisa Pak. Bisa. Rukun iman yang keenam, percaya dengan qada dan qadar Allah. Anak SD kan? Nah, bagaimana kita diajarkan oleh Imam Nawawi, nisbatul khair lillah wa syarru li nafsi ta'adduban. Kalau kita nisbatul khair, kalau kita sedang mendapat khair, mendapat kebaikan, mendapat rezeki lah ya, supaya kegambar di dalam pikiran kita. Kita diberikan rezeki berupa uang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar 5 juta. Zaman sekarang 5 juta lumayan gede Pak ya. 5 juta gede. Kita bilang alhamdulillah, nisbatul khair. Wah, ini sudah milik, ini sudah kebagusan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini ini rezeki datangnya dari Allah, syariatkan dari siapapun itu. Tetapi wasyarri li nafsi, ketika keburukan, jangan ngomong ini datangnya dari Allah, nanti dulu, karena lin nafsi kata Allah, harus kita memuhasabah diri. Contoh, kalau tadi dapat uang 5 juta, pagi-pagi dapat uang 5 juta, udah Pak pulang sama bininya, mah dapat uang 5 juta, alhamdulillah, nasib kita bagus nih, ini bagus baik. Besoknya dia sakit, pilek Pak, flu, masya Allah, bilang ke tetangganya, waduh gua flu nih, mau berobat ke dokter anu, habis 1 juta. Nah berarti 5 juta sisa 4 juta. Itu pun kalau belum dipakai, kalau udah dipakai masih sisa berapa juta, mau apanya? Nah akhirnya dia ngomong lagi, ini sakit memang datangnya dari Allah, nanti dulu. Wasyarri li nafsi ta'adduban. Ternyata sakit kita itu, di adanya sakit kita bukan dari Allah. Muhasabah diri kita dulu. Ditanya, ente kenapa sih bisa sakit pilek itu? Oh, semalam anak minum es 1 teko di gulu, makanya besoknya jadi pilek. Nah makanya gara-gara sendiri tuh, minum es 1 teko sendiri Pak, minum es, ya Allah. Nah makanya wasyarri li nafsi, kata Allah, ma asobaka min hasanatin fa minallah. Kalau kebagusan rupanya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan min hasanah, kebaikan, fa minallah, itu datangnya dari Allah. Sedangkan gitu ya, ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Sedangkan kalau keburukan itu bukan datang dari Allah, semata-mata datang dari kesalahan diri kita sendiri Pak, bukan dari Allah. Jangan mentang-mentang, contoh segini adalah ada anak gitu, anak kita lehoan, pilek, leho apa namanya, leho beda ya, udahlah
Dimana Allah aja udah nasibnya, enggak gitu, harus diusut Pak. Jangan mentang-mentang cuma Allah bayar, enggak gitu. Gitu ya, sebab famin nafsi. Nah itu dia. Gitu ya. Nah inilah. Jadi kembali sur'ati zawaliha, cepat hilangnya dunia, au sifatiha al-ghurabiyah, dan sifat ahengnya di dunia aneh Pak ya. Ya Allah, kalau kita difikirkan zaman Bapak di zaman orang tua dulu kita Pak, gitu ya. Ini cuma jalan raya, ini kesini ke kampung-kampung pan aneh dulu, tanah merah Pak, rawa emang di Jakarta dulu. Kalau di Rangkas pan tanah merah, sampai orang tua dulu pernah bilang, oh nggak nyangka ya perkembangan zaman, panjang umurnya dunia bisa menemui ini nggak disangka. Jalan ke sini dulu mau jadi jalan raya, ya dulu mah ini tempat apalagi goyangan kebo, ini kesini jalannya buat jalan ke kebun, ternyata sekarang udah bisa mobil. Kan itu tuh sifatil ghurabiyah, sifat keahengan. Ya Allah, gitu ya. Nah inilah diumpamakan oleh Allah seperti apa? Kamain, seperti air. Itu kehidupan dunia itu seperti air Pak. Gimana air? Sifat air itu ketika datang air, apalagi sekarang mau udah ada sumber serapan Pak, langsung hilang air. Ya Allah, iya hilang air. Itu sifat air, dari atas, dari hulu turun ke hilir, dari hilir bisa hilang. Itulah sifat dunia. Mau dipegang sama kita sekuat apapun, ketika kata Allah nggak bisa, aku akan ambil, diambil sama Allah. Maka kalau mau berkah gitu ya, yang punya milik kita itu dia yang kita simpan itu mau berkah, sisipkan sama kita. Kan minggu lalu udah dijelaskan, ada amal pokok dan amal tunjangan. Tunjangan daripada zakat yaitu infak sedekah. Jikalau sifat harta benda yang kita miliki itu ingin diberkahi oleh Allah, ingin dijauhkan daripada balai, sedekah dan infak, itu insya Allah di mata Allah akan diberkahkan, dan milik rezeki yang kita miliki nggak akan hilang. Tapi kalau dipegang aja di kegupan, baik ke masyarakat, hokok baik Bapak Dek, sayang, gitu ya. Nah ini, gitu ya, itu seperti kamain. Wahwa kamain. Nah ternyata air itu Pak bisa menjadi contoh. Ini air ini ternyata ada dua faktor, ada dua unsur dari atas langit Pak. Ada air yang datang dari bawah, fauqal arsy, bawahnya aras, dan ada air yang datangnya di langit dunia. Nah itu langit yang di bawah aras itu bisa membuat seluruh tumbuhan di dunia ini bertumbuh Pak. Padi bisa bertumbuh dan bisa menjadi panen, itu gara-gara hujan yang turun oleh Allah di atas, di bawah ajali, di bawah arsy. Nah sedangkan langit dunia itu tidak bisa merubah apapun. Langit dunia itu Pak, kalau dikiaskan oleh anak-anak sekolah, dari air laut naik kena panasnya matahari, naik menjadi uap ke atas, dan dia sama-sama awan mengadu lah jadi hujan, gitu ya. Jadi gelap mengadu jadi hujan. Kalau tadi mah hanya gelap untuk hujan, harudang eta panas, harudang. Kalau hujan nggak jadi, harudang eta panas, gitu ya. Nah ternyata kalau kita menceritakan tentang hujan, itu banyak hadis dari yang diriwayatkan oleh malaikat. Siapa yang mengatur hujan? Gitu ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mikail. Gitu ya. Malaikat Mikail itu kepala untuk mengatur seluruh BMKG dunia lah ya. Nah, diperintah oleh malaikat tersebut untuk menyampaikan ke anak buahnya, malaikat yang ada di Jakarta, tarik awan, saya akan menurunkan hujan. Ditarik awan tuh, awan diberikan kewenangan oleh Allah untuk menggerakkan hujan. Makanya kalau ada ilmu di dalam penghikmatan,
untuk menolak hujan. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Benang gak jadi masalah. Benang gak jadi masalah. Jangan ngomong-ngomong haram. Wih, ini udah dari Allah. Jangan gitu. Enggak, nanti dulu kita kaji dulu. Sebab kan pertama mungkin yang punya hajat, kalau hujan kan kasihan ya yang datang mah. Udah rapi-rapi, apalagi perempuan pakai make up apa nih? Kehujanan Pak. Yang undangan juga malas, mau makan juga malas. Dirangkas mah godaannya gitu kan, kalau hujan tanah merah, waduh udah cuaca juga udah apa namanya, hawa juga udah gak enak lah. Sama mungkin di Jakarta juga udah apa namanya becek, kadang-kadang banjir kalau hujan. Makanya suka ada yang datang, Pak Ustadz tolong supaya hari ini mah wayahna lah udah hujan heula, itu nggak jadi masalah, ditarik itu dihadrotin nama Ustadz supaya dapat. Malaikat itu jangan dulu menarik awan tersebut buat hujan. Musyrik itu enggak. Sebab memang ada ya, kita ahli hukamanya. Gitu ya. Nah inilah menceritakan tentang hujan dan air. Yang mana air itu anzalnahu minas sama. Air itu turun dari atas langit minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian setelah turun di atas langit, bercampurlah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, bercampur dengan semangka, bercampur dengan pisang, bercampur dengan padi, yang mana itu semua berbuah dan kita bisa memakannya Pak. Nah itu asal muasal dari air hujan Pak. Ya Allah, ternyata air itu banyak manfaatnya. Air itu bahkan dikiaskan kalau kita mengkaji ilmu fikih, termasuk air yang mutlak yang 7, salah satunya air hujan. Silahkan Bapak wudhu di air hujan, silahkan. Ada hujan ditampak sama ember sama Bapak, dipakai wudhu sah, silahkan. Gitu ya. Tapi kalau hati ragu, kadang-kadang memang kayak ada gini di bahasanya. Lah Pak Ustadz, saya ragu di atas keteng saya banyak tai ucing. Nah udah jangan itu mah. Jangan itu, ini mau untuk orang yang yakin air hujan ini ditambah wudhu, dia silahkan. Kalau untuk yang ragu jangan. Dak mayurbik ila mala yurbik. Tinggalkan kalau yang ragu mah. Gitu ya. Bahkan memang di Saudi ada tuh haji. Saya mah kalau hujan Pak Ustadz nggak mau datang ke musola. Kagak banyak. Kenapa? Pak Haji nggak mau ke musola. Ini kan di tiap-tiap kelenteng ini pasti di atasnya ada tai ucing katanya. Makanya saya nggak mau ke musola. Atau kan ada payung Pak Haji? Enggak, saya nggak mau. Takut kecepretin ini ke apa kokok saya buat. Gitu ya. Nah makanya untuk air yang mutlak air hujan silakan. Termasuk hujan buah. Hujan buah itu yaitu hujan yang turun dari langit. Selain hujan datang turun es. Kadang-kadang ada hujan es itu. Ditampak sama kita sama ember udah penuh dipakai wudhu, silahkan gitu ya. Ada lagi air yang mustafa lagi kayak makruh dipakainya apa? Ketika kita air itu dipanaskan ketika cuaca sangat dingin, sholat subuh air dingin kan luar biasa, nggak mau dingin ditahir heula gitu ya, ditahir heula. Nah itu makruh. Nah kalau di kampung ada air di satu kobak gitu ya, di satu sawah lah ya, yang tempat buat cuci tangan, cuci muka, biar bisa bawa pakai wudhu. Nah kesorot matahari air tersebut sehingga menjadi hangat. Nah itu makruh dipakainya. Bahkan ngewaris kulit kita jadi belang. Apa itu bahasanya? Kulitnya jadi belang putih-putih. Nah itu. Nah ini itu akibat menggunakan air yang hangat. Makanya jangan tahan sholat subuh ayo wudhu airnya hangat, jangan. Air hangat, air panas mah buat ngopi bebas gitu ya. Nah sebaliknya cuaca terik gitu ya, waduh ini air musola kok nggak dingin sih, kayaknya agak hangat nih, kayaknya ke bawah nih. Lah mau air es aja lah, ada haram jadah kita. Air es mulai saya lama. Ya Allah, makruh itu tidak boleh gitu ya. Nah ada lagi air itu mustakmal. Nah mustakmal ini panjang Pak surahannya. Mustakmal itu dia ngelawudu menggunakan air yang kurang daripada 2 kula.
air yang kurang daripada 2 kulah. Nah 2 kulah itu Pak, secara umum gitu ya, secara umum memang saat kalau menggunakan kobak, kita buat kobak di rumah kita masing-masing itu 2 hasta setengah persegi, itu udah 2 kulah gitu ya. Tapi di sini saya dapatkan di dalam kitab Risalah, kalau untuk ukuran 2 kulah itu ada 240 liter. Silakan liter masing-masing lah. 240 liter itu udah 2 kulah. Pas tapinya 2 kulah. Gitu ya. Ketika kurang kita disiup misalkan itu kobak kita. Nah, itu udah misalkan kurang. Nah, itu berarti kurang daripada 2 kulah. Kita harus hati-hati. Maksudnya apa sih? Mustakmal itu ketika kita kurang daripada 2 kulah, contohlah ember yang hitam itu yang kecil, nah kita wudhu di ember yang itu, kita asal-asalan tetesan kita itu nempel ke ember yang itu, nah ember yang itu mustakmal. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak tahu kan ya, ada suami istri mandi hadas besar, embernya kecil, bukannya di kerannya langsung, malah di ember, bujubur aja gitu ya. Gimana niatnya? Bisa. Gimana mandinya? Itu kayak mandi biasa aja. Padahal nggak bisa Pak. Harus menggunakan air yang suci, yang mutlak gitu ya. Nah makanya perhatikan di kobak kita. Nah timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz? Saya di rumah ukurannya memang pas 2 kulah, pas tadi tuh 240 liter gitu ya, pas. Nah ketika saya pakai tapi airnya ini mengalir terus, nah itu terjadi masalah gitu ya, ngalir terus selama dinyalain terus kerannya. Nah maka saran saya untuk para bapak, para jamaah sekalian yang memang kapasitas kamar mandi kita terbatas, sekira-kira pakai ember yang kecil doang muatnya, nah pakai keran aja. Mau mandi besar terus mau wudhu pakai keran gitu ya, jangan pakai ember gitu ya, yang pakai ember. Inilah kembali air yang ada di alam dunia ini, termasuk air hujan, air ibun, air sumur, air sungai, itu udah beres kita bahasnya dulu untuk gitu ya. Nah tapi keluar daripada koin, apa itu? Air yang asalnya air tapi dia berubah dengan adanya koin, itu tidak bisa dipakai Pak. Contoh, kita biasa pakai air untuk berwudu, air biasa, air tawar, air biasa. Tapi di ember kita dicemplungin teh celup, sehingga berubah. Tidak hanya warnanya, rasanya Pak, jadi ke teh kan. Nah, itu tidak sah Pak. Pak Ustaz, air ada tehnya berubah dengan koin, apalagi tambahin kopi, pancing gula, betul lah itu Pak. Ya gitu ya. Nah ini tidak bisa. Nah ternyata harus dengan ilmunya. Maka apa tadi? Fakhtala bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman. Kemudian setelah itu tumbuh-tumbuhan yang ada di alam dunia ini jadi apa? Fa asbaha hashiman. Lama kelamaan menjadi hashiman. Hashiman ini menjadi kering, menjadi mati dengan sendirinya. Ada Bapak kalau tahu tumbuhan jagung, itu jagung sekali pakai Pak, sesudah tumbuh keluar pohon jagung dipanen jagungnya udah mati. Nah inilah perumpamaan dunia, fa asbaha hashiman. Maka dunia ini pun akan hashiman, akan berhenti dengan sendirinya. Tandanya yaitu hari kiamat. Nah kita pun harus meyakini adanya bil yaumil akhir. Nah ini rukun iman lagi Pak. Wa bi an tasdiqa bi wujudihi kalawan Arab nyentah ngebenerakan sira kalawan anane yaumil akhir. Tegasnya kita harus meyakini, membenarkan bahwa adanya hari akhir. Kita harus membenarkan. Jangan sedikit naudzubillah kita meyakini, apalagi zaman sekarang kan banyak yang muncul statement itu mah fiktif belaka, itu kadang-kadang gitu dah. Orang Twitter tapi kebilinger ya Pak Pardi, gitu ya kebilinger. Nah kita harus meyakini
Nah, memang hari kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Wallahu alam Jumat yang mana? Maka kita harus persiapan. Bawa Jumat ini topik. Makanya sih gitu ya. Harus dipikirin tuh, ayo bawa dosa dan itu ya, bisa kiamat dong ya. Gitu ya. Nah, terjadi hari kiamat itu di hari Jumat. Bahkan lebih detail lagi di Al-Quran itu dijelaskan 10 bulan Muharram. Tahunnya Allah hanya Allah yang tahu, Rasul pun tidak tahu. Cuma ciri-cirinya itu Rasul sudah menjelaskan, gitu ya. Min asrofis sa'ah, salah satunya yaitu cirinya di hari kiamat Allah sudah mengangkat daripada alam dunia, daripada tempat tersebut yurfa'ul ilma, mengangkat ilmu. Maksudnya apa? Para alim ulama kita sudah diwafatkan oleh Allah. Sepuh-sepuh para alim ulama kita sudah tiada. Jadi yang ada hanya anak-anak kecil, anak-anak yang bodoh tidak ada untuk bertanya, Pak. Itu ciri-cirinya, Pak. Itu ya. Maka alhamdulillah kalau misalkan di kampung Jawa, di sini nih di kebun sayur di Kawansari ini masih banyak alim ulama, manfaatkan, Pak. Sebab itu penguat dunia. Kalau kita sia-siakan, kalau sudah wafat tinggal kita tinggal bingungnya, Pak. Yang bodoh pengen nanya ke siapa, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang pintar. Ada Google, atau Google iya, Pak, mesin gitu ya. Nah, ini min asrotis sa'ah, di atas diko kita harus meyakini bahwa adanya yaumil akhir. Dan apapun itu wajib wabi jami'i mastamala alaihi al-hasyri, dan seluruh apa-apa saja yang mastamala, yang ngawengku, yang nempel ke dina yaumil akhir. Seperti apa? Al-hasyri, seperti padang mahsyar. Sesudah kiamat akan dikumpulkan semua, dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai umat terdahulu, sampai umat akhir zaman di padang mahsyar. Ya Allah. Apalagi wal hisab, kita harus meyakini bahwa adanya hisaban. Kalau ketika dipanggil fulan bin fulan, dipanggil buku amalannya berat ke belah kanan, enteng belah kiri, berarti dimasukkan ke dalam surga. Ada lagi fulan bin fulan, atau amal jeleknya lebih tinggi daripada amal baik, masuk neraka. Itu harus kita meyakini, Pak. Ya Allah, hisaban. Apalagi wal jazai, dan babales dari Allah. Maksudnya apa ini babales? Nah, ini kalau saya berbicara tentang babales, Pak, emang di kehidupan kita ini ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Ada itu, Pak. Nah, ada syariat. Syariat ini seperti ini, Pak. Ada orang yang nonjok ke kita, pasti kita tonjok balik loh. Nah, itu hukum syariat, kan? Ada orang yang nonjok, pasti ditonjok lagi. Itu hukum syariat. Kalau hukum ma'rifat, orang yang nonjok ke kita tapi kita bahas dengan senyuman. Jarang coba Pak, dia mending ditonjok di kuai. Gitu ya. Ada orang datang-datang nempeleng kita, masa kita senyum? Kita tempeleng balik lah. Memang kata fikih gitu. Gitu ya, kata fikih gitu. Kalau ada yang nonjok, ditonjok lagi, gitu. Kenapa? Hukum syariat. Tapi kalau kita udah ma'rifat, ada orang yang nyabok kita, dicengirin, disenyumin aja. Nah, itu ma'rifat. Apa itu maksudnya? Nah, kalau ma'rifat itu ngomongin hati, bukan syariat. Kalau syariat kan wahwal badanu. Syariat itu badan, untuk mengobati badan, Pak. Gitu ya, di syariat namanya juga yang nonjok ditonjok lagi sah-sah aja. Tapi kalau udah ma'rifat nggak bisa gitu. Gitu. Kalau untuk ukuran ma'rifat itu untuk ukuran orang yang sudah syariatnya penuh, Pak. Ada lagi yang hakikat. Ini yang berat banget. Buah masa kampung Jawa itu nggak tahu saja yang hakikat itu nggak ada. Nah, hakikat itu menempelkan di dalam dadanya, meyakini bahwa seluruhnya ini adalah Allah. Ya Allah, hembus napasnya Allah,
keluar atasnya Allah, nggak ada lain lagi selain Allah. Berat kita apa? Waduh, naon cina eta ustaz yang ngaji gitu ya. Nah makanya kalau ada orang yang ngomong-ngomong hakikat tapi syariatnya belum beres, marifatnya belum beres, itu bukan hakikat, hakekok kata hakekok kata. Kadang-kadang ada yang ngaku gitu Pak, hakikat anak nih mursyid dari guru anu, nanti dulu ente sholatnya udah rapi apa belum, mujinya udah benar apa belum, marifatnya udah bagus apa belum. Kalau misalkan ente masih ngomong-ngomong hakikat tapi dicaci maki sama orang lain ngebales, bukan hakikat itu mah, bukan, masih sama kita. Dia ngomong-ngomong hakikat tapi masih main HP, bukan hakikat itu mah, masih tukang posting. Sebab hakikat bukan seperti itu Pak, gitu ya. Kalau hakikat itu seperti abuya di Banten lah, abuya Muhtadi, abuya Munpasir, abuya Ciomas, itu udah hakikat, mursyid langsung, gitu ya. Kalau ukuran kita hanya ngaku hakikat, waduh, awas, gitu ya, tidak boleh mengaku-ngaku. Nah inilah kembali tadi, yaitu Hashimah, tadruhur riyah, yang mana ini tumbuh-tumbuhan bisa kering karena apa? Tadruhur riyah, karena sebahagian ditiup oleh angin. Angin yang tadi air, terus angin. Dan memang di kehidupan kita Pak, unsur tersebut itu memang butuh kita Pak sebagai manusia. Kita butuh air, butuh Pak. Untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, gitu ya, untuk kehidupan kita. Kalau nggak ada air Pak, belangsak kita Pak, belangsak. Mau uang sebanyak apapun nggak ada air Pak, gitu ya. Kita butuh air, gitu ya, mandi butuh air. Nah ada lagi ar-riyah, angin. Untuk apa? Ini kalau diceritakan di tafsir Nawawi itu Pak, angin ini Pak, kita harus syukur sama Allah bahwa kita diberikan angin Pak. Kalau ini alam dunia Allah tidak ciptakan angin, niscaya ini seluruh bau yang ada di dunia ini kecium sama kita Pak. Ya Allah, yang diangke pembuangan sampahnya kerambu sampai ke sini Pak. Ya Allah, itu karena apa? Kalau kita dari angke, karena kebawa angin, gitu ya. Karena kebawa angin, karena ada angin, gitu. Tafriquhu. Nah, terus muqtadiro, sebab ya al-insya'u wal ifna'u. Nah, jadi Allah mengkiaskan wa kana Allahu ala kulli syai'in qadiru, muqtadiro. Nah, Allah yang menjadikan itu tumbuhan, dan Allah pun yang merusak kepada tumbuh-tumbuhan. Allah yang menciptakan dunia, dan Allah yang bisa mengakhirkan dunia itu. Nah, sebagaimana kita, bahwa kita diajarkan di dalam ayat ini, jangan terlalu ketunggul dengan urusan dunia. Bahwa kita itu memang selama-lamanya, orang zaman sekarang paling berapa sih? Kalau jatah Kanjeng Rasul 65 Pak, 63 itu Rasul. Kalau kita ada yang umurnya lebih dari Rasul, 70, 80, bahkan 90, manfaatin. Itu bonusnya udah kelewatan itu. Gitu ya. Sebab udah 90 nggak mungkin bisa 80, nggak mungkin Pak. Gitu ya. Kalau bahasa rangkasnya itu ngomong deket ke hareup jauh ka buli gitu Pak. Udah dekat ke depan Pak. Gitu ya. Nah, makanya manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu ya. Apa? Kerjakan taat kepada Allah, dan apalagi makmurkan majelis taklim dimanapun itu. Sebab itu pondasinya Pak. Sebab memang dengan kehadiran kita di tempat pengajian itu semata-mata kita selain mencari ridho Allah, dan ibadah kita itu tidak hanya ibadah sholat rakaat bilangan, sholat zikir tidak hanya zikir daripada lisan, sholawat tidak hanya menjadi kebanggaan, tapi sholawat, sholat, zikir kita ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi amalan yang ingin kita kerjakan melainkan diterima di sisi Allah. Kuncinya
jangan sampai jauh daripada pengajian. So itu kuncinya Pak. Dulu ada di zaman Nabi Isa alaihissalam satu kaum. Ini kaum ini gara-gara tidak nurut atas perintah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ini kaum diberikan cobaan, gitu ya. Ini kaum diberikan satu rampadan. Ada ayatnya, ma'idatan minas sama. Diberikan satu rampadan yang mana di rampadan itu, di nampan itu ada makanan. Nah kata Nabi Isa, kaum-kaum yang suka ngaji nanti akan datang cobaan dari Allah. Allah akan menurunkan rampadan. Dan di dalam rampadan itu ada makanan. Jual, kamu semua ini makan di situ, jangan dibawa ke rumah, makan di situ aja. Itu perintah dari Nabi Isa. Nah, itu bagi orang-orang yang ngaji kan, yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian sesudah turun itu rampadan, seluruh kaumnya itu makan di situ. Nah, yang nggak ngaji mah, itu makanan dibawa ke rumah. Nah, makanya kaum-kaum yang tidak nurut sama Nabi Isa pada waktu itu disalin oleh Allah jadi babi. Alhamdulillah. Ya Allah, yang nggak ngaji zaman dulu mah disalin jadi babi Pak. Ya Allah, coba zaman sekarang ada nggak umpamanya ada namanya Sanusi? Itu Sanusi ya? Nggak ada ya? Nah Sanusi nggak ngaji seumur hidupnya, ke ustadz kita nyaho Pak. Tapi alhamdulillah masih Sanusi Pak ya kan Pak ya? Masih Sanusi aja kan? Ya Allah, sebab apa? Terhijab oleh doa Rasul. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kata Rasul, sebanyak-banyaknya dosa yang dilakukan oleh umatku, jangan disalin jadi babi, jangan disalin jadi monyet, jangan. Ngespaanang baik, gitu ya, jangan dirubah, gitu. Nah itu bakat doa Rasul Pak. Ya Allah, kaum Nabi Isa makan yang nggak ngaji disalin oleh Allah jadi babi. Ada lagi yang lebih parah, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Nah Nabi Musa kepada kaumnya memerintahkan, wahai kaum, jangan kalau bahasa sekarang mungkin musuh ya, mancing, jangan ngalak lauk di hari Sabtu. Jangan, kata Nabi Musa, di hari yang lain aja, gitu ya, jangan. Nah, ya kalau hari Jumat jangan kerja bro-broan, sebab ada Allah memerintahkan sholat Jumat. Jangan sampai melewati sholat Jumat, kata Nabi Isa, kata Nabi Musa alaihissalam. Tapi kaum-kaumnya pada bakar warah. Hari Sabtu mancing, hari Sabtu ke kebor angke mancing. Ya Allah, ngusep sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa ngaji, sehingga Jumatan juga dilewat. Nah itu untuk kaum tersebut disalin oleh Allah. Kaum Nabi Musa jadi monyet, yang nggak ngaji jadi monyet. Ya Allah, untuk kita ya sebagai umat Rasul terhijab. Tapi kita meskipun begitu, orang yang mengerjakan amal kebaikan, kalau kaum terdahulu ketika tidak berbuat amal soleh, bahkan neraka disalin oleh Allah, melakukan amal soleh dibalas satu Pak. Tapi kalau untuk kaum sekarang enaknya Pak, umat Rasul itu ketika maksiat tidak disalin, giliran ibadah taat kepada Allah dibalasnya berkali-kali lipat Pak. Ya Allah, makanya Nabi Musa ini pengen sekali diaku jadi umat Kanjeng Rasul. Ya Allah, kita mah nggak usah puasa, udah jadi umat Rasul Pak dari kecil. Meskipun iman kita iman taklid, itu kecil ya, muka-mukanya iman taklid semua. Apa itu iman taklid? Seperti ini iman taklid Pak. Kita percaya sama Allah, percaya. Kita percaya sama Rasul, percaya. Kalau kita tanya nih, keturunan Rasul sampai atas ada yang apa? Nggak ada. Tapi kita meyakini, kata Ustadz, Rasul itu diutus oleh Allah untuk akhir zaman. Tidak ada lagi nabi selain Kanjeng Rasul. Iman taklid namanya itu Pak. Iman paling rendah-rendahnya. Nah untuk iman taklid semacam itu syaratnya satu. Kalau ini orang yang hanya iman taklid, harus terus
datang ke tempat pengajian. Supaya apa? Supaya kualitas imannya bertambah, nggak berkurang. Itu khawatirnya. Kalau iman taklid itu khawatirnya bisa dijual belikan, Pak. Ada orang yang datang, ya Allah, nggak besar, datang bawa sarimi, datang bawa beras, udah yuk, jangan masuk Islam lu miskin aja udah nih, agama lain naudzubillah. Nah kalau ada fenomena semacam itu, wajib sama kita diperangi, Pak. Diperangi, Pak. Lu ngomong apa lu? Sikat lu, gak apa-apa, Pak. Karena itu namanya jihad nafsi, gitu ya, memerangi. Tapi kalau untuk kita harus seperti ini damai-damai, tapi kita merusuh, Pak, merusuh namanya itu haram, nggak boleh, Pak. Gitu ya. Nah, inilah kembali ternyata nafsu. Nah, itu ya. Nah, kalau tadi daripada pengajian, nah, memang godaan daripada salah satunya pengajian itu yaitu nafsu, hawa nafsu. Kalau kita menuruti hawa nafsu sebenarnya, Pak, kalau kita mengikuti hawa nafsu aja, berarti kita nggak ngaji kalau menuruti hawa nafsu. Makan nafsu mah pengennya tiduran, nafsu mah pengennya nonton TV, nafsunya pengen mah ngobrol segala macam, kan? Iya, malam Selasa segala di ngaji segala macam, kan gitu. Nah, makanya diibaratkan itu nafsu itu seperti bocah cilik, yang mana ini bocah nyusu sama ibunya. Ini bocah kalau nggak disapi-sapi sampai kumisan, waktu nyusu baik, Pak. Ngaji juga kayak gitu, Pak. Kalau nggak dipaksain atau mau datang, Pak, ada siapa sih yang mau ke tempat ngaji? Dia sanggup kan, pegel atau encok segala macam, Pak. Ya Allah, terrimbun. Tapi itulah faedahnya, gitu ya. Terus memang orang yang kadang-kadang yang disapi hajapan kolotnya mah yang nyusu deui bae kan gitu ya. Nah inilah, jadi kembali perumpamaan yang ada di dunia ini ternyata diibaratkan oleh Allah seperti air yang hilang dilempar, diterka oleh angin dan menyerap ke dalam bumi. Salah satu ayyamin yaumu amsi qad madoma biyadika min husyai'un. Nah, dilanjutkan bahwa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ad-dunya salah satu ayyamin. Dunia itu, Pak, hanya 3 hari, kata Nabi Isa. Hanya 3 hari, ya Allah. Apa itu? Yaumu amsi, yang pertama hari kemarin. Kemarin hari apa? Hari Minggu. Nah, minggu yang kemarin itu nggak bisa balik lagi. Pak Anang ngejawab, Pak Ustadz ada minggu depan. Beda, Pak Anang. Beda. Contohnya malam ini aja, Senin malam Selasa saya pakai baju putih. Selasa kemarin mau nggak tentu saya mau pakai baju apa tuh? Pak Chandra yang ingat kayaknya tuh. Bukan kan? Nah, makanya Senin malam Selasa sekarang sama malam Selasa kemarin beda, meskipun sama malam Selasa kene, Pak. Gitu ya. Dari tanggalnya aja beda, kan? Dari tanggalnya beda. Nah, makanya kata Nabi Isa, hari itu hanya ada 3. Yang pertama hari kemarin, yang mana ma biyadika min husyai'un, yang mana kalau kamu tidak memanfaatkan momen-momen tersebut, ma biyadika syai'un, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Kalau Selasa kemarin kita nggak ngaji, berarti nggak dapat apa-apa dari Allah, nggak dapat apa-apa. Padahal umur mau udah dikurangin, Pak. Hakikatnya orang yang dirayakan tuh ulang tahun tiap tahunnya, umur yang yang 40, yang 41, yang 42, panjang umurnya, itu hakikatnya sedang dikurangi umurnya sama Allah, Pak. Tiup lilinnya segala macam, banyak, ya Allah, tiup lilinnya segala. Nah, qad madoma biyadika syai'un wa yaumu qadim. Yang kedua hari esok. Hari esok berarti hari Selasa. La tadri tadrokahu amla, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nggak ada yang tahu, gitu, Pak. Kita nggak tahu nih subuh kita akan ketemu apa enggak di subuh. Ya Allah, siang nanti kita akan ketemu dengan siang apa enggak, kan kita nggak tahu, gitu ya. Umur nggak ada yang tahu, cilaka tidak ada yang tahu. Makanya manfaatkan momen-momen, detik-detik sekecil apapun kita manfaatkan untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga,
wa yaumu anta. Dan yang ketiga yaitu hari yang sedang kita lakukan nih sekarang. Kalau kita sedang berkumpul di tempat pengajian seperti ini, persis yang dikatakan Nabi Isa, faqtanimhu, maka manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Nah, ini perlu saya ingatkan. Untuk apa? Untuk kita jangan terlalu ketungkul ke istighol dunia. Kita cari dunia silakan, emang penting. Dunia fit duit, begitu ya kata bahasa silokannya. Dunia fit duit, wama fit duit sulit, begitu ya. Dunia itu fit duit, emang harus punya duit. Kalau orang yang nggak punya duit, aduh sulit banyak. Ustadz butuh duit buat bikin majelis. Pak Pardi pengen punya duit buat ngafalin dirinya kan gitu. Semua juga butuh duit, gitu ya. Tapi jangan jadi patokan. Jangan terlalu bulan beting. Nah ini fakta niku, maka manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan pengajian kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali penutupan kita membaca suratul Fatihah ya. Yang pertama katanya untuk almarhum Abdurrahman bin Santibi. Mudah-mudahan Allah mudah-mudahan Allah lapangkan di dalam kuburannya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi